Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Sulistia Nindya Wijaya. Saya dari semester 4 Sarjana Terapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas epidemiologi, yaitu menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit tipoid. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori terjadinya penyakit tipoid. Penyakit tipus atau tifus disebabkan oleh infeksi kuman Salmonella typhosa, basil gram negatif, berflagel atau bergerak dengan bulu getar atau anaerob dan tidak menghasilkan spora. Bakteri tersebut utama infeksi yang mengeluarkan mikroorganisme penyebab penyakit saat sedang sakit atau dalam pemulihan. Kuman ini dapat hidup dengan baik sekali pada tubuh manusia maupun pada suhu lebih rendah sedikit, namun dapat mati pada suhu 70 derajat Celcius. Demam tifoid adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi atau Salmonella paratipi A, B, atau C. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa Salmonella typhosa memiliki 3 macam antigen, yaitu yang pertama antigen O, merupakan polisakarida yang sifatnya spesifik untuk grup Salmonella dan berada pada permukaan organisme dan juga merupakan somatik antigen yang tidak menyebar. Kemudian ada antigen H, terdapat pada flagella atau bersifat termolabil. Kemudian ada antigen VI, merupakan kapsul yang meliputi tubuh kuman dan melindungi antigen O terhadap fagotisosis. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu terdapat hubungan penyakit dan hubungan antara penyebab dan penyakit tipoid. Penularan penyakit tipoid dapat ditularkan melalui berbagai cara, yaitu yang dikenal dengan 5F, yaitu food atau makanan, finger, jari tangan atau kuku, kemudian vomitus atau muntah, kemudian fly lalat, dan melalui feses. Feses dan muntah pada penderita tipoid dapat menularkan kuman Salmonella typhoid kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui perantara lalat, di mana lalat akan hinggap di makanan yang dikonsumsi oleh orang yang sehat. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya, seperti mencuci tangan, makan makanan yang tercemar, kuman Salmonella typhi akan masuk ke dalam tubuh orang sehat melalui mulut. Kemudian kuman masuk ke dalam lambung. Sebagian kuman akan mencapai jaringan limfoid. Di dalam jaringan limfoid ini, kuman berkembang biak, lalu masuk ke aliran darah dan mencapai sel-sel retikuloendotelial. Sel-sel retikuloendotelial ini kemudian melepaskan kuman ke dalam sirkulasi darah dan menyebabkan bakterimia. Kuman selanjutnya masuk ke limpa, usus halus, dan kantung empedu. Semula disangka demam dan gejala toksemia pada tipoid disebabkan oleh endotoksemia. Tetapi berdasarkan penelitian eksperimental disimpulkan bahwa endotoksemia bukan merupakan penyebab utama demam tipoid. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai model hubungan kasual penyakit tipoid. Penyakit demam tipoid disebabkan oleh bakteri yang disebabkan melalui tinja, muntahan, urin, kemudian terbawa oleh lalat perantara kaki-kakinya dari kakus ke dapur yang akan mengkontaminasi makanan dan minuman, sayur-sayuran, maupun buah-buahan segar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor agen penyakit tipoid. Yang pertama ada faktor biologis. Biasanya dilihat dari keamanan lambung, daya tahan usus, bakteri, pengetahuan kurang tentang faktor penyebaran penyakit. Karier yang semakin hari semakin sibuk tanpa memperhatikan kesehatannya dan kebiasaan makan makanan yang pedas. Kemudian yang B, ada faktor fisik. Dapat dilihat dari kurangnya berolahraga atau beraktivitas setiap hari.
Dapat juga dikarenakan karena jajan sembarangan tanpa memperhatikan kualitas makanan atau minuman yang dibeli, dan kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan dan kebersihan yang tidak terjaga di lingkungan sekitar. Kemudian yang C, ada faktor kimiawi. Misalnya dengan pemberian obat pembasmi serangga untuk membasmi lalat sebagai vektor pembawa bakteri Salmonella typhoid. Kemudian ada faktor sosial. Biasanya dari faktor sosial itu dapat dilihat dari ekonominya yang rendah dan gaya hidup yang kurang sehat. Jadi kan dapat disimpulkan bagaimana apabila seseorang itu perekonomiannya rendah, maka belum tentu mereka itu memiliki gaya hidup yang sehat. Mungkin mereka tidak melakukan pembiasaan cuci tangan sebelum makan atau membersihkan buah-buahan atau makanan yang akan dikonsumsi. Jadi faktor sosial juga mempengaruhi penyebab terjadinya penyakit tipoid ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap riwayat alamiah penyakit tipoid. Yang pertama itu ada tahap prepatogenesis. Salmonella typhi masuk ke mulut, kemudian masuk ke tubuh bersama bahan makanan yang tercemar. Cara penyebarannya biasanya melalui muntahan, urin, dan kotoran dari penderita yang kemudian secara pasif terbawa oleh lalat, khususnya kaki-kaki lalat. Jadi seseorang yang tadi sudah menderita, apabila mungkin di fesesnya atau muntahannya, kemudian ada lalat yang bisa saja mungkin menghinggapi feses atau muntahan orang tersebut. Nah, itu biasanya akan terbawa dan bisa menginfeksi orang lain. Apabila orang lain tadi itu tidak menjaga kebersihan dan menyebabkan bakteri-bakteri yang dibawa oleh lalat itu menginfeksi dirinya. Kemudian ada tahap patogenesis. Yang pertama itu ada tahap inkubasi. Salmonella typhi yang telah masuk ke dalam tubuh, biasanya gejala fisiknya belum nampak, yaitu masa inkubasi penyakit tipoid ini berlangsung pada 7-14 hari dan umumnya itu terlihat pada hari 10 sampai hari ke-12. Kemudian ada tahap penyakit dini. Demam adalah gejala yang paling konstan di antara semua penampakan klinis. Pada awal penyakit, keluhan itu biasanya tidaklah khas, berupa anoreksia rasa malas, sakit kepala bagian depan, nyeri otot, lidah kotor, gangguan perut, itu perutnya biasanya meragam dan sakit, kemudian ada kesulitan BAB, dan tanda yang paling utama yaitu demam. Kemudian ada tahap penyakit lanjut, yaitu di minggu awal atau awal terinfeksi. Setelah melewati masa inkubasi selama 10-14 hari tadi, gejala penyakit itu pada awalnya sama dengan penyakit infeksi akut lainnya, seperti demam tinggi yang berkepanjangan, yaitu demamnya sampai bisa 39 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius, sakit kepala, pusing, pegal-pegal, anoreksia, atau hilangnya selera makan, mual, muntah, batuk, dan nadinya itu bisa mencapai 80-100 kali per menit. Denyut lemah, pernapasan semakin cepat dengan gambaran bronkitis kataral, perut kembung dan merasa tidak enak, sedangkan diare dan sembelit juga terus berganti. Pada akhir minggu pertama, diare lebih sering terjadi. Kas lidah pada penderita itu biasanya kotor, tengah, tepi dan ujung merah serta bergetar atau tremor. Kemudian pada minggu kedua, jika minggu pertama suhu tubuh berangsur-angsur meningkat setiap hari, yang biasanya menurun pada pagi hari kemudian meningkat pada sore atau malam hari. Karena itu pada minggu kedua ini suhu tubuh penderita terus-terus dalam keadaan demam, suhu badan yang tinggi dengan penurunan sedikit pada pagi hari. Jadi biasanya kalau pagi hari itu demamnya turun, nanti ketika malam hari akan terjadi demam lagi. Kemudian apabila sudah mengalami gejala toksemia semakin berat, itu biasanya seseorang itu ditandai dengan delirium atau berhalusinasi. Kemudian ada tahap postgenesis. Minggu ketiga ini
suhu tubuh itu berangsur-angsur turun dan normal kembali di akhir minggu. Hal itu jika terjadi tanpa komplikasi atau berhasil diobati. Bila keadaan membaik, gejala-gejala akan berkurang dan temperatur mulai turun. Kemudian ada minggu keempat, merupakan stadium penyembuhan. Meskipun pada minggu ini dapat dijumpai juga adanya pneumonia lobar atau thrombophlebosis vena femoralis. Kemudian ada masa relaps, yaitu pada mereka yang mendapatkan infeksi ringan dengan demikian juga hanya menghasilkan kekebalan yang lemah. Kekambuhan dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang pendek. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan penyakit tipoid. Yang pertama itu ada upaya primer. Upaya primer itu adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit itu belum mulai atau belum ada periode prepatogenesis, dengan tujuan agar tidak terjadi proses penyakit. Metode ini dilakukan terhadap seseorang atau kelompok orang yang belum terkena penyakit. Di sini peran perawat terkait dengan metode penyakit primer yaitu melakukan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan maupun penyuluhan terhadap bakal suspek. Pada kesempatan ini, tenaga kesehatan memberikan pandangan dan persuasi kepada masyarakat atau komunitas mengenai cara-cara pencegahan lingkungan maupun kimiawi. Kemudian ada tahap pencegahan sekunder, adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit berlangsung namun belum timbul gejala sakit atau masih pada patogenesis awal, dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut. Metode ini dilakukan pada kelompok masyarakat yang dicurigai atau susah mengalami masalah kesehatan agar segera diatasi dengan prompt treatment atau penata kelaksanaan dan pengobatan yang tepat. Kemudian ada tahap tersier, adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit itu sudah lanjut atau sudah pada akhir periode patogenesis, dengan tujuan itu mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Pengobatannya dapat berupa chloriphenicol dosis yang diberikan adalah 4 kali 500 mg per hari. Dapat diberikan secara oral sampai 7 hari bebas panas. Kemudian thiamphenicol dosis yang diberikan 4 kali 500 mg per hari. Kemudian ada cortimacazole dosis 2 kali 2 tablet. Kemudian ada ampicillin dan amoxicillin dosis berkisar 50 sampai 150 mg per kilogram berat badan selama 2 minggu. Selain medikasi obat juga terdapat suportif dan rehabilitasi, yaitu istirahat baring atau kita dapat beristirahat, memperbanyak istirahat. Kemudian ada isolasi yang memadai, kemudian ada kebutuhan cairan dan kalori yang cukup, kemudian diet rendah serat dan mudah dicerna, kemudian menghindari makanan yang panas dan kecut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai transisi epidemiologi penyakit tipoid. Dunia kesehatan saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat karena di Indonesia saat ditinjau dari epidemiologi, Indonesia itu telah mengalami transisi epidemiologi penyakit dan pada saat bersamaan dijumpai triple burden atau 3 bebas kesehatan. Jadi di sini Indonesia itu juga rentan sekali masyarakatnya terkena penyakit tipoid ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai etika epidemiologi penyakit tipoid. Memperhatikan nilai status penderita. Yang pertama ada izinkan klien untuk makanan yang dapat ditoleransi oleh klien. Rencanakan untuk memperbaiki kualitas gizi pada saat selera makan klien meningkat. Kemudian berikan makanan yang disertai dengan suplemen nutrisi untuk meningkatkan kualitas intrek nutrisi. Kemudian yang ketiga, anjurkan kepada keluarga untuk memberikan makanan dengan teknik porsi kecil tetapi sering. Kemudian timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama dengan skala yang sama. Kemudian perhatikan kebersihan mulut klien. Kemudian yang keenam ada jelaskan pentingnya intake nutrisi yang adekuat untuk penyembuhan penyakit. Dan kemudian kolaborasi untuk pemberian makanan melalui parenteral jika pemberian makanan melalui oral tidak memenuhi kebutuhan gizi klien. Kemudian ada portal of entry and exit dari penyakit tipoid ini. Jadi penularan itu dapat terjadi di mana saja. Sejak usia seseorang mulai dapat mengkonsumsi makanan dari luar. Jadi
sejak seseorang itu sudah bisa makan sendiri, maksudnya itu mungkin kalau ASI itu tidak bisa ya. Apabila makanan atau minuman yang dikonsumsi itu kurang bersih, biasanya baru dipikirkan suatu demam tifoid bila terdapat demam terus-menerus lebih dari 1 minggu yang tidak dapat turun dengan obat demam dan diperkuat dengan kesan baring pasif, nampak pucat, sakit perut, tidak buang air besar atau diare beberapa hari. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aplikasi epidemiologi penyakit. Jadi pengkajian sistem gastrointestinal meliputi riwayat kesehatan serta pemeriksaan fisik komprehensif, dimulai dari rongga mulut, abdomen, rektum, dan anus pasien. Tujuan tindakan ini untuk mengumpulkan riwayat, pengkajian fisik, dan tes diagnostik untuk mengidentifikasi dan mengatasi diagnosa keperawatan dan medis klien. Pada pengkajian penderita dengan kasus tipus abdominalis yang perlu dikaji: A. Riwayat keperawatan. Kemudian yang B, kaji adanya gejala tanda meningkatnya suhu tubuh terutama pada malam hari, kemudian disertai gejala nyeri kepala, lidah kotor, tidak nafsu makan, ekspektasi, dan penurunan kesadaran. Cukup sekian penjelasan saya mengenai epidemiologi penyakit tipoid. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.